Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar yang menyebabkan seseorang merasa tercengang. Laut yang padat orang menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Suara gemuruh bumi yang mendidih bergema di langit seperti raungan naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah dihancurkan sampai hanya tersisa potongan. Banyak podium batu melayang di udara di atas alun-alun. Podium batu ini adalah yang paling mempesona karena wajah terakhir dari pertemuan pil ini akan terjadi pada mereka. Setelah roh-roh yang agak rendah beberapa hari terakhir, daya tarik alun-alun tidak diragukan lagi mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari ketika alam pil sedang dibuka. Hanya mereka alkemis yang berhasil keluar dari alam pil akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pertemuan pil. Suasana di tanah terbuka itu sangat panas. Sejumlah tatapan tak terhitung terpusat di tengah alun-alun. Ada sebuah pintu besar yang dibangun menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar telah mengungkapkan perasaan terdistorsi. Ini adalah pintu keluar dari alam pil. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan berjalan keluar dari sana. Mata kelompok dokter peri kecil itu terfokus pada pintu ruang besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka mengandung sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiao Yan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di alam pil. Hihihi, tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiao Yan keluar, dia pasti akan datang mencari kami. Ye Zong di samping tersenyum ketika dia melihat mata mereka, jadi dia berbicara dengan sikap yang menghibur. Segera, dia merasa bahwa kata-kata ini tidak benar-benar tepat. Dia dengan datar tertawa dan berkata, selain itu, dengan kecerdasan Xiao Yan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Dokter peri kecil hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan kenyamanan Ye Zong. Dia baru saja akan berbicara ketika mata cantiknya tiba-tiba menyapu ke alun-alun. Pintu ruang di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu ruang besar telah dibuka. Lautan orang-orang yang membentang tanpa henti dengan segera memancarkan keceriaan jiwa ketika riak spasial muncul. Segera, tak terhitung banyaknya mata yang memanas berayun. Setelah itu, mereka berhenti di pintu ruang besar. Semua mata yang hadir memandang ke bawah sebagai fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak tokoh mulai berjalan perlahan. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Keceriaan memekakkan telinga meletus dari galeri melihat ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa tiba di tempat ini sudah dianggap di antara alkemis top di seluruh benua. Bahkan jika mereka menyerah berpartisipasi dalam kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa faksi. Sorak-sorai semakin nyaring saat semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu ruang satu demi satu. Kotak besar itu bergetar di bawah suara mengerikan ini. Blaar, pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok yang sangat eye-catching, anggun perlahan berjalan keluar. Akhirnya, sosok itu terpapar di bawah sinar matahari yang hangat. Segera, sorak-sorai di arena mencapai air pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing untuk tempat juara kali ini.
Dibandingkan dengan Cao Ying, pusat perhatian yang dinikmati Song Qing jelas sangat redup. Meskipun ia juga dianggap jenius, ia akhirnya mengalami kesulitan bersaing dengan pusat perhatian dari bakat iblis. Sekelompok besar orang keluar setelah Cao Ying. Namun, kelompok dokter peri kecil itu tidak dapat menemukan sosok Xiao Yan, tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajahnya yang cantik segera berubah sedikit dan tangannya tanpa sadar mengeras. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan di dalam alam pil, sulit untuk membayangkan apa jenis kegilaan yang akan dia turuni. Ye Zong di samping tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah penggelapan dokter peri kecil. Hatinya mulai merasa tidak yakin. Musuh terbesar dalam alam pil bukanlah hewan ajaib di dalamnya tetapi para pesaing lainnya. Untuk memungkinkan diri untuk mendapatkan peluang tambahan untuk berhasil, beberapa orang yang kuat kemungkinan akan membunuh para pesaing yang dapat mengancam mereka. Penempatan lain es diisi dengan sorak-sorai yang menggembirakan, tapi daerah kecil ini tampak sangat tenang. Pada saat ini, bahkan Tian Huo Sun Zhe secara tidak sengaja merajut alisnya. Jarinya, yang semula ditempatkan bersama, telah berpisah tanpa dia sadari. Pintu besar spasial sekali lagi berdesir ketika hati peri dokter kecil dan yang lainnya telah tenggelam. Sesosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu ruang besar dan mendarat di tanah. Itu kakak besar Xiao Yan. Xin Lan buru-buru berteriak. Kegembiraan dengan cepat muncul di wajahnya ketika dia melihat sosok kurus ini. Jantung kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mereka mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat melihat ke atas dan memang melihat sosok yang sangat akrab. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Hihihi. Aku sudah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak bisa melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zong terangkat saat ini saat dia tertawa. Xiao Yan, yang berjalan keluar dari pintu ruang besar, tiba-tiba memalingkan matanya sementara semuanya menghela nafas lega. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke grup. Orang ini, dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tanpa daya ketika dia melihat penampilan Xiao Yan yang energik. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung saat mendengar suara keras sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dia habiskan di dalam alam pil memang tenang, tapi sepertinya itu kurang sesuatu. Baru sekarang dia pergi, dia menyadari bahwa alam pil tidak memiliki orang. Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat ke pintu besar spasial yang masih terus-menerus memuntahkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Angka-angka di alun-alun ini mencapai setidaknya 1000. Dia tidak berharap banyak orang akan bertahan setelah 2 putaran eliminasi. Sebuah pertemuan alkemis yang melibatkan angka-angka semacam itu adalah sesuatu yang bahkan pertemuan besar alkemis di Kekaisaran Jiama saat itu masih jauh dari bisa dibandingkan dengannya. Tentu saja, ini bukan hanya dari segi angka. Ada juga perbedaan dalam kualitas. Setiap orang acak di tempat ini akan dengan mudah dapat menjadi juara dari pertemuan besar alkemis. Mata Xiao Yan yang menyapu tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun sesaat kemudian. Tempat itu mengandung aura yang sangat besar yang menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa dari Menara Pilia. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di Chongsam yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan hati-hati mempelajarinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Jantungnya sedikit terkejut. Keberadaan tingkat ini bukanlah seseorang yang saat ini dia bisa menyinggung. Oleh karena itu,
Dia tidak berani menjeda matanya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiao Yan, murid Yao Chen? Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari podium tinggi, yang memiliki perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Hahaha, yuk, dia Xiao Yan. Suan Kongzi di samping tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Terkejut-terkejut keluar dari mulutnya. Sudahkah kamu menemukannya? Riak rohani orang kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika aku menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh negara jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki penampilan negara jiwa. Elder berkulit gelap di sampingnya juga mengangguk dengan cara yang agak keras. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini benar-benar baik. Bagaimana iri, jika dia benar-benar telah maju ke negara jiwa, bahkan Cao Ying dan Dan Zhen akan memiliki beberapa kesulitan mengalahkannya dalam pil ini. Wanita cantik itu tertawa. Suan Kongzi mengangguk. Xiao Yan tidak memberinya perasaan seperti itu ketika dia terakhir bertemu dengannya. Jelas, transformasi semacam ini harus terkait dengan perjalanan ke alam pil ini. Mungkinkah sangat sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali? Pintu ruang di alun-alun terus beriak selama hampir setengah jam sebelum akhirnya melambat. Ripple ruang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah pesaing di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu ruang tertutup. Ini menyebabkan hati Xiao Yan sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya adalah alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doki. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini untuk menjadi juara pertemuan pil. Orang itu harus naik selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi jauh lebih tenang saat pintu ruang besar tertutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pertemuan pil ini. Mata Suan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung yang tinggi. Batuknya yang lembut bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang berkumpul di atasnya. Pertama-tama, selamat untuk kamu semua yang mampu berdiri di sini. Kamu semua telah melewati babak eliminasi kedua, namun, kamu semua harus menyadari bahwa putaran berikutnya ini adalah acara terpenting dari pertemuan pil. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Podium batu di langit adalah tahap untuk kamu lakukan. Semoga kamu akan dapat melepaskan momen terindah dalam hidup kamu di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Ucapan singkat ini seperti percikan yang menyalakan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka direbus. Pertemuan termegah di dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini. Suan Kongzi tanpa sadar tersenyum sambil melihat mendidih alun-alun. Atmosfer adalah sesuatu yang hanya ada selama pertemuan pil, bahkan ketika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat kamu. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kamu semua harus menggunakan upaya penuh kamu untuk menyemprotkan pil obat yang paling baik untuk kamu penyempurnaan. Darah dari banyak pesaing di arena secara bertahap mendidih ketika mereka mendengar suara tua Suan Kongzi bergema di atas langit. Semua orang saling berpandangan sebelum sebuah dentuman keras terdengar. Orang bisa melihat banyak tokoh tiba-tiba bergegas ke arena. Angka bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang menyebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak podium batu di langit. Itu bukan masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meskipun para pesaing sudah menjalani 2 babak eliminasi,
di mana hampir 90% telah dieliminasi, jumlah yang tersisa masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali bersama-sama. Adegan ini akan spektakuler. Xiaoyan juga dicampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih podium batu miliknya sendiri. Sebaliknya, ia membiarkan banyak tokoh bergegas ke panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya berebut beberapa podium batu. Xiaoyan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih podium mereka, dia melangkah di udara dan perlahan mendarat di atas podium batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus saat menyaring pil obat. Hampir setiap tempat di daerah tengah telah ditempati. Jika seseorang akhirnya merasa terganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran podium batu ini Xiaoyan telah mendarat tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menahan seseorang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Chou Ying, dan Zhen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut podium batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer yang megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan tahapan batu yang tenang di dekat tepi. Mata Xiaoyan menyapu tiga sebelum tiba-tiba berhenti di podium batu apung yang tidak jauh dari ketiga. Sosok manusia hitam duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiaoyan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengerut. Saat ini, Mugu tua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tampilkan kembali di alam pil. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah insiden itu, kelompok Xiaoyan sadar bahwa orang tua ini jelas merupakan musuh yang sangat merepotkan. Mu Tua Gu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Tingkat semacam ini mungkin salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini dapat melampaui. Meskipun aku hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan 3.000 api terbakar, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh 3.000 api terbakar sebelum dia. Selain itu, dia juga anggota dari Aula Jiwa. Jika dia mendapatkan tempat juara pertemuan pil, menara pil sepertinya akan terlihat buruk ketika topik dibesarkan di masa depan. Oleh karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk mengambil tempat juara jika dia punya kesempatan. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi yang bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam alam pil, dia, setelah semua, baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan setan tua seperti Tetua Mugu. Bagaimanapun, orang tua ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama seperti Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meskipun menempatkannya seperti ini, Xiaoyan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiaoyan adalah menempatkan semua usahanya dan mencobanya. Dalam hal apapun, dia mengadopsi pikiran untuk mendapatkan 3.000 api terbakar. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa dengan kasar memberinya tendangan. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiaoyan. Semua pesaing telah menemukan podium batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil penyulingan. Blaar, mata Xuan Kongzi perlahan menyapu podium batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel dengan lincah menyimpang untuk waktu yang lama di atas dasar kompetisi. Ini adalah waktunya. Semua orang,
Harap naikkan kuali kamu dan perbaiki pil kamu. Blaar, blaar, blaar. Kata-kata Suan Kongzi baru saja terdengar ketika atmosfer seketika mengeras. Segera setelah itu, kuali obat bergegas keluar dari semua arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Suara metalik yang berdering terus bergema di langit. Beberapa gejolak rendah bergema di atas alun-alun saat semua orang melihat kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi muncul pada saat yang bersamaan. Setelah sebagian besar alkemis telah memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di atas langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit tampak luar biasa cemerlang. Xiaoyan diam-diam duduk bersila di atas podium batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran dalam pikirannya. Pil obat yang ia rencanakan untuk perbaiki selama pertemuan pil ini secara alami adalah pil tumbuh darah tulang, yang ia siapkan sebagai bahan obat. Pil obat ini berada di puncak tingkat ketujuh. Jika salah satu halus memurnikannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat sangat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Zhao Ying tidak segera bertindak baik. Sementara Xiaoyan menutup matanya dan berpikir keras, dia menutup matanya dan memulihkan diri untuk sementara sebelum perlahan memanggil kuali obatnya. Zhao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah, mata menusuk perlahan naik dari telapak tangannya. Api adalah warna merah terang yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampaknya sedikit lebih padat daripada darah segar. Sementara nyala api naik, adalah mungkin untuk secara samar-samar melihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Gumpalan api merah yang luar biasa ini baru saja muncul ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini buru-buru memfokuskan pikiran mereka untuk mengendalikan wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget pada Zhao Ying. Ini, api setan darah. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiaoyan. Dia mengalihkan pandangannya sebelum menghentikan mereka dengan nyala api berwarna merah darah di telapak tangan Zhao Ying. Dia sedikit kaget ketika shock melintas di matanya. Xiaoyan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang telah dipanggil Zhao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Apa yang disebut api setan darah bukanlah api yang terbentuk secara alami. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan manusia mirip dengan api pengubah kehidupan Xiaoyan. Namun, pembentukan api setan darah ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebaliknya, diperlukan satu untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas api binatang ajaib dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Api yang terbentuk akan menjadi api setan darah. Tentu saja, api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia kecil di dalam api. Dari tampang sosok manusia di dalam api di tangan Zhao Ying, jelas bahwa api ini adalah darah iblis api yang sangat kuat. Itu bahkan mungkin lebih kuat dari Xiaoyan's api pengubah kehidupan jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan api setan darah cukup hebat. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari kekayaan besar, orang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah hampir 1000 binatang ajaib yang memiliki afinitas api.
Klan Chao itu sangat kaya. Mereka mampu membuat api setan darah ini untuk Cao Ying. Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Dengan api setan darah ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan penambahan sayap. Kesempatan berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan api setan darah milik Cao Ying, mereka bisa berada di antara bagian atas api binatang. Mereka juga bisa dianggap sebagai pesenjata tenda dalam perbaikan pil. Mendesis. Mata Xiao Yan baru saja ditarik ketika gelombang yang luar biasa panas, dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan memalingkan kepalanya. Itu mungkin untuk melihat bahwa tetua Mugu mengepalkan tinjunya. Api hati laut biru naik. Setelah itu, berubah menjadi ular api yang menari di sekitar tubuhnya. Blaar, ekspresi pasangan alkemis, yang paling dekat dengan tetua Mugu, tiba-tiba berubah ketika api hati laut muncul karena mereka telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang intens pada saat ini. Setelah itu, suara bang muncul dan interior kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, jatuh dari podium batu mereka. Api surgawi. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat adegan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat klan surgawi dalam pertemuan pil. Tetua Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum dingin ketika orang-orang yang tidak beruntung itu terlibat. Api hati laut menari di sekitar tubuhnya. Itu muncul seperti kaisar di antara puluhan ribu nyala api, dan itu menerima penyembahan banyak api. Ular api yang api hati laut telah berubah menjadi berlama-lama di sekitar tetua Mugu. Tampaknya seolah-olah itu bertindak penuh kemenangan. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada tetua Mugu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Senyum juga perlahan-lahan diangkat ke wajah Xiao Yan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan api berwarna giok tiba-tiba bergegas keluar. Itu berubah menjadi naga api dan memancarkan raungan aneh di api hati laut dari jarak jauh. Blaar, api hati laut, yang berkeliaran di sekitar tetua Mugu, segera menjadi lamban di tengah gemuruh api hati teratai-terapis. Api itu segera bergegas ke telapak tangan tua Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu melarikan diri untuk hidupnya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.